warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, seterusnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang sempat hadir pada saat ini. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di sekolah seperti biasanya untuk menjalani kegiatan rutinitas kita setiap hari, yaitu mengajar di SD Negeri 19 Sapansala ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya minta waktu kepada Bapak Ibu untuk sedikit berbagi tentang penerapan materi saya di pendidikan guru penggerak. Jadi sebagai salah seorang calon guru penggerak dari sekolah ini, saya sudah menempuh pendidikan selama lebih kurang 3 bulan. Sekarang saya sudah sampai pada modul 1.4 dengan judulnya Budaya Positif. Jadi saat ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu tentang 2 hal mengenai budaya positif ini. Yang pertama, pemahaman saya tentang konsep-konsep penting tentang budaya positif ini. Kemudian nanti yang kedua, saya akan berbagi pengalaman bagaimana implementasi yang sudah saya lakukan terhadap poin-poin penting di modul 1.4 ini. Baik, kita mulai saja dengan tahapan pertama, yaitu pemahaman saya tentang budaya positif ini. Seperti sama-sama kita ketahui, budaya itu adalah kebiasaan yang harus kita tanamkan kalau kita sebagai pendidik, adalah di sekolah kita, di kelas kita, bagaimana kita menanamkan budaya yang positif. Jadi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita dalam menanamkan budaya positif ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik, akan kita bahas satu persatu tentang 5 konsep materi ini. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal adalah unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Disiplin positif ini artinya disiplin yang datang dari dalam diri, yaitu kemampuan untuk mengontrol diri dan kemampuan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi disiplin positif ini berbeda dengan konsep disiplin yang kita pahami selama ini. Kalau selama ini, kalau mendengar kata disiplin, maka kita identik berpikir dengan hukuman, sanksi. Tapi dalam disiplin positif kita berupaya menanamkan disiplin dari dalam diri yang tidak termotivasi atau tidak terikat oleh sanksi atau hukuman. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, dalam suasana yang merdeka, sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini adalah kurikulum merdeka, kita berusaha mewujudkan siswa yang merdeka, diperlukan disiplin yang kuat, disiplin yang keras oleh murid-murid kita untuk menguasai dirinya, untuk mengontrol dirinya. Tapi kalau tidak berhasil, maka penguasa lah yang akan mendisiplinkan
akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi anak yang merdeka, seseorang yang merdeka itu tidak hanya dia bisa memerintah dirinya sendiri, tidak tergantung kepada perintah orang lain, tapi dia juga mampu memerintah dirinya sendiri untuk hal-hal yang positif yang bisa dipertanggungjawabkannya. Nah, Dayan dosen juga sependapat dengan Ki Hajar Dewantara yang mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Apa yang dituju yaitu nilai-nilai kebaikan atau sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi disiplin itu identiknya sekarang dengan kontrol diri. Jadi orang yang disiplin, dia harus bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa menguasai dirinya sendiri dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebaikan yang ingin ditujunya. Nilai-nilai kebaikan apa yang ingin dicapainya ketika dia melakukan sebuah disiplin. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi kita di sekolah berusaha mewujudkan anak-anak kita bagaimana mereka memiliki disiplin diri yang motivasinya dari dalam diri mereka, yaitu mereka tahu nilai-nilai apa yang mereka tuju ketika mereka melakukan sebuah tindakan atau menjalankan sebuah disiplin. Motivasi bukan dari luar diri mereka. Jadi motivasi mereka dari dalam itu disebut motivasi intrinsik. Kalau motivasi dari luar, dari kita sebagai guru misalnya, itu dinamakan motivasi intrinsik. Tapi yang kita harapkan ke depannya adalah anak-anak kita mampu mematuhi disiplin yang ada dengan motivasi dari dalam diri mereka sendiri, dengan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini sendiri, dengan nilai-nilai yang ingin mereka capai sendiri. Nah, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai kebaikan universal itu nilai kebaikan yang lintas agama, lintas suku, jadi berlaku secara universal di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan murid-murid kita bisa mengontrol dirinya, bisa memiliki motivasi intrinsik itu? Nah, salah satu caranya adalah kita perlu menjelaskan kepada mereka agar mereka paham arti sesungguhnya dari peraturan-peraturan yang kita buat. Apa nilai-nilai kebaikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama dari peraturan-peraturan yang kita buat? Nah, jadi itu tugas berat kita ke depannya, bagaimana kita meyakinkan kepada anak-anak, memahamkan kepada mereka peraturan-peraturan yang ada ini manfaatnya apa, nilai-nilai yang akan dihasilkan dari kita mentaati peraturan ini apa, dan tujuan utamanya kita mentaati peraturan itu apa. Contohnya kita membuat peraturan tentang disiplin waktu. Nah, kalian harus datang tepat waktu. Nah, apa manfaatnya? Kita jelaskan kepada mereka bahwa kalau kita datang tepat waktu, kita bisa mengikuti kegiatan di sekolah dengan tenang, tidak terburu-buru misalnya. Kemudian kalian akan menuju nilai, akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap
peraturan yang ada di sekolah. Nah, jadi ya silakan Bu Lena. Jadi kan kita perlu menjelaskan kepada siswa tentang tujuan dibuatnya peraturan. Iya. Nah, peraturan apakah peraturan tersebut kita sebagai guru yang mendirikan kepada siswa atau kita komunikasi dengan siswa bersama siswa? Iya. Mereka sendiri yang menentukan. Atau mereka yang menentukan? peraturannya. Ya, atau kita bersama atau ibu sendiri? Baik. Sebenarnya dalam menyusun peraturan-peraturan di kelas itu agar lebih sama-sama memahami, agar lebih sama tahu arah tujuannya, itu kita berkolaborasi atau bekerja sama, bermusyawarah dengan siswa. Nilai-nilai apa yang akan kita tuju, nilai-nilai apa yang akan kita tanamkan, kemudian nanti kita mungkin kita sebagai guru hanya akan menambahkan kalau anak belum paham tujuannya apa disiplin ini. Kemudian jika kita melakukan ini, nilai apa yang kita tuju, misalnya nilai disiplin, nilai tanggung jawab, nilai mandiri. Jadi kita meningkatkan lagi, menguatkan lagi kepada siswa tujuan-tujuan dari peraturan tersebut. Tapi kalau peraturan-peraturannya, tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan, memang seharusnya kita sepakati bersama. Demikian Bu Lena. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini contoh nilai-nilai kebaikan universal. Sebenarnya nilai-nilai kebaikan universal ini banyak organisasi yang telah menyusunnya. Namun sekarang kita sebagai pendidik yang sesuai dengan kurikulum Merdeka adalah ini nilai-nilai yang akan kita capai, yaitu yang bernama profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 pilarnya profil pelajar Pancasila dan 6 nilai di dalamnya yang harus kita usahakan mewujudkan kepada siswa-siswi kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, jadi nanti kita sepakati di kelas kita bagaimana tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan dalam menuju nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini. Nah, kemudian nilai mandiri. Mandiri juga seperti itu. Bagaimana anak itu nanti kita usahakan dia tidak tergantung kepada guru, dia mampu menentukan apa kebutuhan belajarnya sendiri, kemudian dia berinovasi mencari sumber sendiri, seperti itu. Jadi kita sepakati nanti apa-apa perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan menuju nilai mandiri. Demikian juga dengan nilai bernada kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, jadi nanti kita dalam lagi nilai-nilai ini, masing-masing nilai ini baru kita rumuskan dengan siswa apa kesepakatan yang akan kita buat untuk mereka kerjakan di kelas dan di sekolah ini dalam rangka mewujudkan nilai-nilai yang 6 ini. Kemudian ini contoh nilai kebaikan universal lagi dari sebuah organisasi ini, PYP. Nah, di situ ada sikap murid, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan lain-lain. Jadi kita bisa juga merinci seperti ini. Misalnya nilai rasa hormat. Nah, apa-apa saja tindakan yang bisa kita lakukan, perbuatan dalam mewujudkan nilai rasa hormat. Nanti kita wujudkan dalam sebuah kesepakatan kelas untuk bisa dilaksanakan oleh siswa. Nah, unsur kedua dalam mewujudkan budaya positif tadi adalah ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi tadi sudah kita singgung juga ketika seseorang melakukan sesuatu, sebenarnya ada 3 motivasi yang mendasari orang tersebut. Yang pertama, ingin terhindar dari hukuman. Nah, ini
sudah sering kita terapkan di sekolah kita, bagaimana kita menyusun sebuah peraturan. Ketika siswa kita melanggar, kita berikan hukuman. Nah, jadi motivasi siswa kita melakukan sesuatu itu adalah karena ingin menghindar dari hukuman. Nah, motivasi seperti ini dinamakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari luar diri siswa. Nah, kelemahannya adalah ketika mereka melakukan sesuatu itu hanya sekedar menghindar dari hukuman, tidak betul-betul datang dari dalam dirinya, tidak betul-betul tahu apa nilai-nilai yang ingin dicapainya dengan melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, seseorang ingin mendapatkan sesuatu atau penghargaan. Nah, kita di sekolah kita juga sering melakukan itu. Nah, kalau anak misalnya mengerjakan PR atau kamu berhasil melakukan ini, kita beri hadiah. Nah, ini juga motivasi ekstrinsik. Jadi anak termotivasi dari luar. Ketika nanti penghargaan ini sudah tidak ada, motivasinya bisa rendah. Dia bisa malas melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, motivasi seseorang melakukan itu adalah keinginan yang datang dari diri sendiri. Nah, ini keinginan yang datang dari diri sendiri inilah yang kita harapkan nanti tumbuh bagi anak-anak kita, sehingga mereka melakukan sesuatu itu memang dari dalam dirinya sendiri, tanpa mengharapkan suatu penghargaan, tanpa takut terkena hukuman. Jadi dia melakukan ini untuk dia sadar, untuk menuju nilai-nilai yang diyakininya. Contohnya anak yang rajin membuat PR itu bukan karena dia takut kena hukuman, bukan karena mengharapkan hadiah dari guru, tapi benar-benar dia mengerjakan itu dengan keyakinan bahwa dengan rajinnya dia membuat PR, dengan rajinnya belajar, nilainya akan bagus dan prestasinya akan meningkat. Itu yang kita harapkan. Ini bisa kita dorong dengan yang namanya restitusi. Jadi kita mendorong intrinsik ini bukan dengan hukuman, bukan dengan penghargaan, tapi nanti dengan restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Poin ketiganya adalah keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, selama ini yang sudah kita lakukan adalah kita membuat peraturan-peraturan kelas. Ya Pak Ibu? Ya, peraturan-peraturan kelas. Kalau peraturan itu yang tadi, sering anak tidak tahu apa manfaat dari peraturan yang dibuat, apa tujuannya dan nilai apa yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Sehingga anak dalam mentaati peraturan itu kebanyakan adalah karena dua motivasi tadi. Yang pertama, takut terkena hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, dengan keyakinan kelas, ketika peraturan-peraturan itu dibuat bersama, disepakati bersama, jelas oleh siswa-siswa kita itu nilai-nilai apa yang terkandung dalam peraturan tersebut, nilai-nilai apa yang dituju. Nah, ketika itu mereka ketahui, ketika itu mereka pahami, maka lebih menggerakkan anak-anak kita dibanding dengan mengikuti peraturan-peraturan saja. Jadi diharapkan dengan keyakinan kelas ini anak-anak lebih mematuhi peraturan dengan kesadaran, tanpa hanya sekedar mengikuti peraturan dengan motivasi yang 1 dan 2 tadi. Berarti yang motivasi intrinsik ini bisa dilakukan untuk memotivasi itu dengan salah satunya dengan keyakinan kelas. Iya. Tapi kan bukan berarti yang 2 poin pertama tadi seperti hukuman sama
Ya. Sebenarnya Karena Kalau- itu yang dua itu salah satu juga itu kan merupakan motivasi. iya motivasi juga, motivasinya ekstrinsik. Iya. Sebenarnya kalau kita baru-baru ini kita tidak harus langsung menghilangkan. Kita masih bisa juga memberikan hukuman, kita masih juga memberikan penghargaan, tapi perlahan-lahan kita ajak anak, kita arahkan anak masuk ke motivasi yang ketiga. Karena kan yang motivasi yang ketiga ini agak sedikit sulit ya. Iya. Karena, setiap pribadi anak itu berbeda-beda. Ya, ya. Memang sulit, tidak semudah membalik telapak tangan, tapi kalau itu konsisten kita lakukan, insya Allah. Karena tujuan utamanya kita mendidik anak-anak ini adalah membangkitkan kesadarannya untuk melakukan sesuatu itu tanpa dorongan dari luar, tapi memang betul-betul dari dalam dia yakin kalau saya berbuat ini yang akan saya tuju, ini manfaatnya. Nah, tapi dia karena kita baru memulai, kita tidak memang tidak bisa langsung menghilangkan tadi Ya karena hukuman. selama ini Iya, yang kita tidak. lakukan kan peraturan. Iya. Peraturan. Ya. Tanpa adanya keyakinan. Mhm. Peraturan itu pun dibuat hanya dari pihak saya sebagai guru kan Mhm. dari pihak saya sendiri gitu. Iya, Tanpa iya. melibatkan siswa. Ya, betul sekali Bu. Memang saya sepakat tidak bisa langsung kita hilangkan motivasi yang tiga tadi. Tetap harus kita selang-selingi dulu, tapi tetap konsisten kita berusaha menanamkan motivasi yang ketiga. Cukup Ibu? Ya. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat. Keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kalau kita lihat manusia ini mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Nah, di situ manusia butuh makan, minum, tempat tinggal. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin kita semua sama. Kalau kita masuk ke sebuah organisasi, kita membutuhkan rasa diterima di dalam organisasi itu. Kalau anak kita tentu saja kelas dan sekolah. Jadi mereka membutuhkan rasa kasih sayang dari kita, dari semua warga sekolah, dan rasa diterima di kelas dan di sekolah. Kemudian anak itu, manusia itu juga membutuhkan kesenangan. Ada sesuatu yang membuat dia senang. Kemudian kebebasan. Nah, anak juga memiliki kebutuhan kebebasan. Dia memiliki kebutuhan-kebutuhan sendiri yang barangkali tidak sama dengan temannya. Dia tidak ingin selalu, kalau kita misalkan dalam pembelajaran, mungkin anak itu bosan dengan metode ceramah-ceramah kita. Dia ingin bebas, dia ingin keluar misalnya, belajar di lingkungan terbuka. Nah, jadi kita harus melihat anak itu punya kebutuhan untuk bebas. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini biasanya anak-anak yang kurang kemampuannya. Biasanya dia itu ingin mengaktualisasikan dirinya itu dengan menciptakan perbuatan-perbuatan atau tingkah-tingkah yang mencolok. Nah, jadi ketika anak itu bertingkah di luar kebiasaannya, barangkali dia aktualisasi, dia ingin menampilkan dirinya, karena di bidang lain dia tidak tampil, dia di bawah. Kita mungkin teman-teman yang lain misalnya dalam nilai, ya nilainya sering rendah. Nah, nanti di kegiatan lain seperti di olahraga atau di mananya, dia bertindak supaya dia juga yang di atas, dia yang memimpin, dirinya muncul. Nah, anak-anak punya kebutuhan seperti itu. Nah, dalam menciptakan budaya positif tadi,
Nah, kita harus melihat kebutuhan ini. Jadi, ketika anak itu melanggar peraturan, mungkin saja ada salah satu kesenangannya atau kebutuhannya ini yang tidak terpenuhi. Misalnya, poin nomor 1 ini, ada misalnya di kelas kita anak yang mencuri makanan temannya. Nah, ketika kita tidak tahu, kita tidak menanya anak itu, mungkin kita sudah beranggapan anak itu memang tingkah lakunya yang tidak baik. Tapi sebenarnya barangkali saja dia lapar, dia tidak ada uang jajan. Nah, dengan terpaksa dia akan memenuhi kebutuhannya dengan cara yang salah. Nah, makanya kita sebagai guru harus tahu melihat kebutuhan anak-anak kita supaya dia bisa kita fasilitasi, bisa kita penuhi sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang salah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Nah, itu salah satunya upaya kita untuk menciptakan budaya positif. Kemudian sebagai guru di sekolah, tadi menurut teori kontrol, disiplin positif itu adalah disiplin yang datang dari dalam diri sendiri. Nah, karena anak-anak kita perlu dibimbing untuk mewujudkan disiplin positif itu, nah, sebagai guru kita punya posisi kontrol. Ketika anak belum mampu mengontrol dirinya, maka kita yang mengontrol. Disitulah ada posisi kita. Nah, dari 5 posisi kita, yang pertama posisi penghukum. Nah, penghukum ini seperti yang selama ini sering kita lakukan. Contohnya, anak kita terlambat, anak kita tidak membuat PR, kita langsung memberikan hukuman. Nah, karena kamu tidak membuat PR, kamu berdiri di halaman atau mencabut rumput atau memilih sampah, itu hukuman. Jadi dalam posisi penghukum ini, akibatnya adalah anak akan menimbulkan rasa dendam di hatinya. Karena posisi penghukum ini biasanya kalimat-kalimat yang keluar adalah tajam, keras, menghardik. Nah, ini posisi penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini kita tidak marah. Kita tidak marah, kalimat kita datar saja kepada anak. Tapi kalimat-kalimat yang kita lontarkan membuat anak merasa bersalah, sehingga dia menyimpan rasa gagal terhadap dirinya. Nah, karena dia melakukan ini, orang lain berakibat yang menanggung akibatnya. Nah, misalnya ketika anak-anak tidak mematuhi aturan seragam sekolah misalnya. Nah, kita ucapkan kepada anak kita, kamu senang ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah karena kamu sering melanggar. Nah, kamu senang ya? Nah, dengan kalimat itu anak akan merasa dia itu bersalah, merasa dia itu gagal, telah mengakibatkan orang lain menderita atau tidak senang karena kelakuannya. Kemudian ada posisi kita sebagai teman. Nah, sebagai teman, ini layaknya teman, kita mendekati anak-anak sebagaimana temannya. Nah, kita berusaha memahami anak itu dengan berdialog, bercakap-cakap seperti layaknya teman. Nah, kemudian kita meminta kepada dia untuk melakukan sesuatu itu demi teman. Nah, demi ibu ya, kamu lakukan itu ya demi ibu. Nah, ini bagus, tapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah ketika kita tidak ada, dia bisa saja kembali kepada kelakuan pertamanya, tidak mematuhi aturan karena motivasinya dia temannya. Mungkin guru lain yang tidak mengambil posisi sebagai teman itu
kurang dihargainya, kurang ditaati ceritanya. Nah, itu yang sebagai teman. Tapi cukup bagus juga kita lakukan untuk mendorong anak berbuat sesuatu. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau di sini kita datang saja. Misalnya peraturan sudah disepakati. Siapa yang terlambat datang berdiri di luar pagar, misalnya. Kita bersikuku dengan peraturan itu saja. Nah, itu yang sikap kita sebagai pemantau. Jadi kita tidak ada toleransi. Kita lurus. Apa peraturan yang disepakati, apa sanksi yang disepakati, kita hanya menjalankan itu. Nah, itu yang posisi kita sebagai pemantau. Nah, ini bagus juga. Tapi kelemahannya yang tadi, motivasi anak kembali lagi ke sanksi. Jadi dalam pemantau ini ada peraturan, ada sanksi. Jadi kita tetap bersikuku untuk melakukan sanksi sesuai aturan yang disepakati. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Manajer ini itu yang posisi yang menerapkan restitusi tadi. Nah, posisi kita adalah bagaimana kita menggiring anak dengan pertanyaan-pertanyaan kita, dengan pernyataan-pernyataan kita, anak terdorong melakukan sesuatu dengan motivasi intrinsik. Nah, itu posisi manajer. Nah, jadi contohnya maksudnya Tadi kan 1-4 ada contoh. oh iya. Contoh sebagai manajer. Ya. Anak terlambat tadi. Kalau pemantau tadi tetap sesuai aturan. Kalau teman, besok jangan terlambat lagi ya demi ibu, demi aku, teman kamu. Kalau membuat rasa bersalah, kamu lagi terlambat lagi. Nah, ibu sering kena marah oleh bapak kepala sekolah karena kamu. Kamu senang ya ibu dimarahi. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum, nah karena kamu terlambat, berdiri di situ, ambil sampah. Itu. Tapi kalau manajer, kita panggil anak itu. Nah, nanti kita akan tiba di poin ke-6, apa yang kita lakukan. Tapi intinya adalah kita mendorong anak, membimbing anak bagaimana dia menyadari kesalahannya dan perlahan-lahan timbul kesadarannya untuk besoknya tidak mengulangi demi mencapai suatu nilai. Nah, demi manfaat yang ingin dicapainya dari menaati peraturan tersebut. Nah, ini contohnya tadi pernyataan-pernyataan yang keluar. Nah, kalau dari si pembuat orang bersalah ini, nah bisa kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Jika kita mengatakan kalimat ini kepada siswa, maka siswa akan terpojok, merasa bersalah dan akan merasa dirinya gagal. Yang ke-6, poin terakhir dari budaya positif itu adalah segitiga restitusi. Apa yang kita lakukan pada segitiga restitusi ini adalah membimbing murid berdisiplin positif. Disiplin positif tadi, disiplin yang datang dari dalam diri, intrinsik. Nah, agar dia menjadi murid yang merdeka. Jadi dia bisa mengatur dirinya, melakukan sesuatu dan tahu tujuannya. Saya lakukan ini untuk ini, saya lakukan ini untuk ini. Itu murid yang merdeka. Jadi murid yang merdeka itu bukan berarti lepas dari perintah saja, tapi dia juga bisa mampu mengatur dirinya, mengontrol dirinya untuk berbuat hal-hal yang positif. Proses yang kita lakukan dalam segitiga restitusi adalah berdialog dengan siswa. Kalau di rumah dengan anak, berdialog dengan anak. Nah, agar dia mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari dialog-dialog yang kita lakukan timbul rasa mandirinya dan rasa tanggung jawabnya. Ini contoh
pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang kita ajukan dalam praktek segitiga restitusi. Nah, ini 3 sisi pada segitiga restitusi. Tahapan pertama adalah kita menstabilkan identitas anak, menstabilkan emosi anak. Biasanya anak yang baru melanggar itu dia emosionalnya tidak stabil. Kita stabilkan. Nah, di antara pernyataan yang kita lontarkan untuk menstabilkan itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita menenangkan anak itu lagi. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu kita sampaikan kepada anak dalam rangka menstabilkan identitas anak, menstabilkan emosi anak. Nah, setelah dia stabil, kita mulai meningkat ke validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Tadi sesuai dengan kebutuhan tadi, kita bisa tanyakan kembali apa alasannya melakukan sesuatu. Mungkin ada sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi, dia akan sampaikan di validasi kebutuhan. Nah, setelah dia sampaikan, kita lanjutkan lagi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika tadi dia melakukan cara yang salah untuk memenuhi kebutuhannya itu, kita ajak anak berpikir, ada nggak cara lain yang bisa kamu lakukan agar kebutuhanmu terpenuhi, tapi cara itu positif atau cara itu baik dan tidak melanggar aturan. Nah, setelah anak mulai berpikir, kita ajak dia kembali ke nilai-nilai yang disepakati bersama. Nah, contoh anak terlambat tadi, kita kembalikan, mungkin kita telah menyepakati dengan dia nilai disiplin. Nah, apakah kamu ingat nilai apa kita sepakati? Pasti nanti anak akan mengatakan, ya Bu, kita telah menyepakati nilai disiplin. Nah, kamu tahu manfaatnya? Kan manfaatnya sudah kita gali ketika menyusun kesepakatan jelas. Kita tinggal mengingatkan. Nah, setelah anak ingat, kita lanjutkan. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat. Nanti anak akan menyampaikan sendiri solusi-solusi atau langkah-langkah yang akan dilakukannya untuk keluar dari masalah yang dilakukannya tadi. Dan itu untuk praktek segitiga restitusi yang dilakukan oleh posisi seorang manajer. Nah, memang ini berat bagi kita karena selama ini kita yang seringnya mungkin sebagai penghukum, kadang-kadang juga ada pemantau. Kadang kita membuat peraturan dan sanksi, kita lakukan sesuai sanksi. Nah, jadi kedepannya untuk menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah kita, marilah kita bersama-sama berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai manajer untuk membangun motivasi intrinsik bagi anak-anak kita dengan mempraktekkan segitiga restitusi ini. Demikian saja Bapak Ibu pemahaman saya tentang materi budaya positif ini. Mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan tanggapan. Persilakan. Atau Bapak kepala sekolah ada saran kepada ibu-ibu? Ya Pak, silakan Pak. Dari Pak Sekolah, semua paparan ibu ini sebagai guru juga ini sangat memotivasi kita semua Bapak Ibu guru yang menjadi kelas. Memang kita harus ada satu keyakinan kesepakatan kelas sangat mendukung dalam anak dalam berbuat ya. Terus juga peraturan-peraturan yang diberikan itu memang harus dari anak datangnya. Kita harus berdiri diri ya.
Karena itu kita melindungi. Jadi mulai dari didik anaknya, sehingga muncullah budaya positif yang akan muncul di sosialisasi anak. Jadi sangat bagus untuk kami semua. Saya sangat sebagai orang sangat mendukung sekali program ini. Dengan ada tunggal kita bisa merubah mindset pola pikir kita, cara kita menghadapi anak. Sangat Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Ibu, kalau masih ada. Bu R, ada Bu R? Saya paham. Kok lama? Tadi kan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya. Ya, Penghukum, pembuat daftar bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Yang selama ini yang kita laksanakan yang 4 pertama yang lebih sering ya, jarang posisi kita sebagai manajer. Ya, Dan alhamdulillah setelah mendengarkan pemaparan dari Bu Yodi, saya mulai mengerti ternyata posisi kontrol kita selama ini bukannya salah tapi kurang tepat ya. ya. Tapi apakah boleh kita memberi sebagai penghukum atau pemantau itu memberikan hukuman yang bersifat positif kepada siswa, bukan hukuman yang berupa seperti tadi kalau terlambat kita sudah membeli sampah atau membersihkan kelas, atau kita memberikan hukuman misalnya siswa yang tidak mengerjakan PR nanti dia harus menghafal surat gitu. Kebetulan di sekolah kita ini kan ada program tahfiz. Ya. Nah, jadi saya memberikan hukuman dengan penambahan hafalan bagi mereka. Apakah boleh memberikan hukuman yang seperti itu? Baik, terima kasih Bu Tessa. Kalau menurut saya, kembali lagi karena kita masih di awal baru mau mulai mencoba, mau mulai belajar, itu boleh-boleh saja. Nah, kita kan sudah, kalau begitu kita sudah sedikit meningkat dari tadi hukuman fisik misalnya, sekarang kita sudah ke hukuman yang lebih bermanfaat kepada siswa. Tapi secara pemahaman tentu belum sampai kepada restitusi tadi, karena anak belum paham ini dia disuruh menghafal ini untuk apa. Mungkin anak masih belum paham, dia masih menilai ini hukuman. Ini hukuman. Nah, jadi boleh saja. Tapi kalau untuk kedepannya, untuk selanjutnya kita usahakan tidak ada lagi itu. Kita berusaha memikirkan memang anak itu taat aturan, tapi motivasinya dari dalam. Kita usahakan tidak ada lagi sanksi-sanksi. Jadi kalau misalnya tahfiz tadi, ya memang kita lakukan di program yang sudah kita susun, bukan lagi hukuman. Kalau misalnya hukumannya itu datang dari mereka sendiri, dari kesepakatan mereka, bagaimana? Mereka yang menyepakati. Berarti kita masih membuat, Tetap kita masih bertahan di peraturan dan sanksi, ya. peraturan dan sanksi. Jadi kita kembali lagi nanti ke pemantau. Ya. Nah, sekarang kita berusaha, kalau situasi kita sekarang ini boleh-boleh saja yang dua tadi, teman dan pemantau tetap boleh, tapi perlahan-lahan kita Naik ke ke manajer. Seperti itu. Jadi hukuman-hukuman positif itu untuk sementara mungkin baik, ya, karena sudah meningkat dari yang lama. Tapi untuk kedepannya kita berusaha memang anak itu tidak lagi melanggar dengan kesadaran mereka sendiri, dengan tujuan yang sudah mereka ketahui. Jadi kalau ada walaupun positif, namanya masih tetap hukuman, masih tetap sanksi. Kita berusaha menghindari mindset atau image anak itu dari hukuman, penghargaan. Itu kita hindari supaya dia perlahan bergeser ke posisi dia melakukan ini tujuannya. Jadi nanti dia merdeka, tidak tergantung pada kita. Saya lakukan ini tujuannya saya tahu. Mungkin saja guru tidak tahu, tapi anak itu tahu, dia punya impiannya sendiri. Nah, saya ingin jadi seperti ini, saya harus lakukan ini. Itu yang kita tuju. Jadi tidak ada lagi ekstrinsik dari kita ke depannya. Bagi murid yang merdeka itu, kita
kita kurangi motivasi ekstrinsik. Bagaimana mereka membangun sendiri. Itu tadi yang disebut dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas Bu Lena akan beda dengan dunia berkualitas Bu Tessa. Karena Bu Lena mungkin memimpikan sesuatu ini membuat Bu Lena bahagia. Tessa memimpikan ini membuat Tessa bahagia. Jadi tidak bisa disamakan. Bu Lena akan melakukan hal-hal yang membuat tujuannya tercapai. Bu Tessa juga akan melakukan hal-hal positif yang membuat tujuannya tercapai dengan mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang kita harapkan terwujud pada anak-anak kita. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, semua anak itu kodratnya sudah ada, berbeda-beda. Jadi kita berharap anak itu menyadari kodratnya, dia tahu tujuannya, dia tahu hal-hal yang harus dilakukannya untuk mencapai tujuan. Oke Bu Tessa, masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu implementasi yang sudah saya lakukan di kelas. Ibu, saya akan sampaikan implementasi yang sudah saya lakukan di kelas sesuai dengan pemahaman saya tentang konsep-konsep penting materi budaya positif tadi. Yang pertama yang saya lakukan adalah menyusun dengan siswa kesepakatan kelas, yaitu nilai yang saya tuju, nilai yang kami sepakati adalah nilai poin pertama dari profil pelajar Pancasila tadi, yaitu nilai akhlak mulia. Nah, nilai akhlak mulia itu saya turunkan sedikit lagi ke nilai sopan santun berbicara. Karena di kelas saya itu yang paling urgentnya, yang paling harus segera diperbaiki itu adalah memang cara berbicara siswa. Karena sering terjadi pertengkaran, pertikaian antara mereka itu disebabkan oleh omongan-omongan mereka. Jadi saya anggap itu penting, sehingga kesepakatan pertama yang kami bahas adalah tentang nilai sopan santun berbicara. Berikut adalah video kami menyusun kesepakatan kelas tersebut. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, dan ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas tentang sopan santun berbicara. Karena sopan santun berbicara ini sangat penting kita sepakati supaya dari pembicaraan kalian sehari-hari tidak timbul masalah-masalah. Baik, apa dasarnya kita Al-Quran? Al-Quran merupakan pedoman hidup kita sebagai orang Islam. Jadi di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk kita selalu mengatakan perkataan yang baik dan lemah lembut. Nah, dalam surat apa? Surat kita lihat. Salah satunya adalah dalam Quran surat Toha ayat 144. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Ini perkataan Allah kepada Nabi Musa. Nah, Fir'aun itu kan raja yang paling zalim, dia mengaku sebagai Tuhan. Mengatakan kepada Nabi Musa untuk tetap berkata dengan lemah lembut. Walaupun kepada orang jahat sekalipun kita dianjurkan berkata lemah lembut. Banyak lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan
selanjutnya Bapak Ibu, ini kesepakatan kelas yang berhasil kami sepakati pada hari itu. Inilah kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Coba kita baca sekali lagi bersama-sama. Yang pertama, kemudian Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang telah kami sepakati tadi saya buat, kemudian saya pajang di dinding kelas seperti ini. Nah, jadi ketika anak itu ada yang melanggar dari poin-poin yang telah kami sepakati, kadang saya hanya tinggal mengingatkan, tolong diingat yang sudah kita sepakati. Maka mereka akan cepat tersadar, oh iya maaf Bu. Nah, begitu yang saya lakukan di kelas. Kemudian ketika siswa itu melanggarnya agak mencolok, ketika pelanggarannya ringan-ringan tadi, cukup saya ingatkan seperti itu. Tapi kalau pelanggarannya itu agak berat, agak mencolok, maka saya praktek segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi. Nah, ini ada salah satu contohnya. Kemarin anak saya itu berbicara kurang sopan terhadap saya. Nah, kasusnya seperti ini. Kunci kelas ini biasanya saya suruh pegang sama anak yang tinggalnya dekat dengan sekolah. Dengan tujuannya adalah dia bisa datang lebih pagi, membuka pintu kelas, dan teman-temannya bisa piket. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah ketika suatu saat sesaat saya ada kebutuhan untuk masuk kelas di luar jam pelajaran, saya mudah mengambil kunci karena dia dekat dengan sekolah. Nah, tapi pada hari itu seorang anak yang rumahnya agak jauh dari sekolah itu memaksa untuk membawa kunci. Nah, dia memaksa karena mungkin dia power tadi, penguasaan kebutuhannya itu. Jadi dia ingin membawa kunci itu. Nah, ketika saya beri penjelasan di situ, kamu tahu alasan kenapa ibu tidak memberikan kunci ke kamu, tapi ke temanmu ini. Saya sampaikan penjelasan seperti alasan yang saya kemukakan tadi. Tapi apa jawabannya? Dengan wajah yang nampak mendongkol, dia menjawab, ya rumah saya memang di Padang. Nah, rumah awak di Padang Bu. Nah, mendengar itu saya, ini anak sangat kurang ajar cara bicaranya, apalagi kepada guru. Pada hari itu saya diam, saya tahan karena saya tidak mau bicara dalam keadaan emosi. Nah, hari berikutnya saya panggil, saya coba praktekkan segitiga restitusi. Ini videonya Bapak Ibu. Kita tahu kenapa Ibu panggil di sini? Bu, kenapa? Saya tidak sopan bicara dengan Bu. Ya, bagus kalau Yogi menyadarinya. Tapi Yogi pasti punya alasan tertentu kenapa berbicara seperti itu. Yogi masih aktif. Ya. Tapi Yogi ingat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Ingat? Ya. Apa keyakinannya? Sopan santun dengan Bu. Ya, sopan santun berbicara dengan Bu. Jadi kedepannya Yogi mau jadi orang seperti apa? Jadi orang baik dan berbicara yang sopan dan santun. Ya, makasih Yogi.
Nah, demikian Bapak Ibu yang sudah saya lakukan, sudah saya implementasikan di kelas. Kemudian sedikit saya tambahkan, tadi kesepakatan kelas dalam rangka menuju nilai akhlak mulia itu sudah saya tambah satu lagi, yaitu sopan santun berperilaku. Nah, ini juga penting dalam akhlak mereka karena sering saya lihat mereka itu perilakunya kurang sopan. Misalnya menunjuk sesuatu atau mengangkat tangan permisi dengan tangan kiri. Nah, itu menurut saya penting juga diperbaiki perlahan-lahan. Nah, ini sudah kami sepakati juga poin-poinnya tentang sopan santun berperilaku. Refleksi saya setelah melakukan implementasi tadi adalah yang pertama, baiknya semenjak aturan ini kami sepakati dan saya tempel seperti ini, alhamdulillah sedikit nampak perubahan. Nah, saya melihat kalau sebelum ini kita punya aturan tapi tidak kita tulis dan kita pampang seperti ini sehingga kita harus mengingatkan berulang. Tapi kalau semenjak ditempel ini saya cuma menunjuk saja ke situ tanpa bicara, mereka sudah paham. Dan dalam prakteknya sehari-hari saya lihat memang belum akan maksimal, tapi sudah berangsur-angsur. Yang perlu diperbaiki lagi yaitu memang karena kita baru mulai, anak itu belum sepenuhnya akan ingat berapa poinnya, kemudian apa manfaatnya, perlu kita sering mengulang-ulang. Jadi kita sering mengulang-ulang ke depannya. Setelah dibuat kesepakatan, kita ulang lagi apa manfaatnya dari kalian bertindak seperti ini, sehingga mudah-mudahan mereka frekuensi pelanggarannya bisa minimal, bisa diminimalisir dengan mereka sudah hafal dan ingat nilai-nilai yang mereka tuju. Demikian saja Bapak Ibu sesi berbagi saya pada kali ini. Terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya masih diperbolehkan. Sedikit saya menanggapi dari hasil berbagi daripada Ibu Yondri. Saya mewakili guru kelas merasa ada ilmu baru bahwa selama ini kita berkecimpung dengan peraturan. Kalau sudah ada peraturan pasti sudah ada sanksi, pasti sudah ada bintang-bintang yang anak dapatkan sebagai penghargaan. Tetapi hari ini kita kembali ke jati diri sendiri bahwa yang saya kerjakan itu adalah baik atau tidak baik, diri saya lah yang tahu. Saya datang tepat waktu, itu diri saya yang mendorong, bukan karena paksaan dari luar. Kemudian yang kedua, kita sebagai pendidik kadang-kadang terdidik oleh anak. Mengapa anak di kelas saya seperti ini berlari, sedang belajar berlari, sedang belajar berbicara tidak sopan, kita seringkali menyalahkan anak atau menyalahkan keadaan. Tetapi saya sadari hari ini bahwa saya sebagai pendidik juga salah karena tidak mau belajar. Bukan tidak mau belajar, tidak memahami caranya. Kalau kita kembali lagi bahwa saya juga pernah menjadi siswa dan saya juga pernah jengkel terhadap guru saya.
Mungkin itu yang dirasakan anak-anak saya sekarang ini. Tetapi saya hari ini merasa tersentil lah kira-kira bahwa saya tidak memahami anak saya. Jadi terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas tegurannya. Insya Allah besok pagi kami dari Guru Sapan Salah mencoba lagi untuk belajar. Selama ini saya sering kali, karena Ibu Yondri tetangga saya di kantor, saya sering kali ibu ini membuat kesepakatan lah, keyakinan lah. Apa ini? Saya juga tetangga beliau di kelas, berhubung kelas kami itu satu dinding. Jadi saya juga sering mendengar anak-anak membaca sama-sama, membuat sama-sama tentang kesepakatan dan keyakinan. Bahkan itu dikatakan anak-anak saya di kelas 3, Bu, anak-anak kelas 5 sedang belajar membaca. Ternyata anak saya kelas 3 sama seperti gurunya. Oh ya. Nah, jadi hari ini baru saya tahu bahwa mereka anak kelas 5 ini membaca bukan sekedar membaca, tetapi menanamkan ke dalam diri masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas sentilannya. Insya Allah kami juga mengikuti dari belakang. Teruslah belajar Bu Yondri. Kami juga ikut belajar walaupun kami tidak ikut guru penggerak. Setidaknya ilmu penggerak kami dapati. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Vika atas tanggapannya. Ya, saya juga terharu juga ya bisa berbagi ilmu-ilmu itu, karena memang kita ya sebagai guru memang kita sadari kita tidak atau belum tahu semuanya. Jadi memang kita harus belajar. Kalau istilah di kurikulum Merdeka itu ada pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada batas waktu, batas usia untuk kita selalu belajar. Jadi marilah bersama-sama kita di Sapan Salah ini belajar bersama, berbagi bersama, berkolaborasi bersama. Mudah-mudahan nanti terciptalah apa yang menjadi judul kita hari ini, yaitu budaya positif. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.